Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan masuk di dalam pemahaman Alkitab kita pada sore hari ini. Kita masuk dalam Imamat pasal 14, ya. Puji Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang tetap setia mengikuti pengajaran kitab Imamat ini. Kiranya hidup kita semakin hari boleh semakin sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Imamat 14 ayat 1-7 itu berbicara tentang peraturan penyucian orang kusta. Saudaraku, penyucian orang kusta yang tahir terdiri dari 3 tingkat, yaitu yang pertama, hari pertama Imamat 14 ayat 1-8 dengan 2 ekor burung halal, kayu arasi, benang kermisi, dan sufah, membasuh pakaian, cukur, dan mandi. Yang kedua, hari ke-7 Imamat 14 ayat ke-9 dengan mencukur diri, membasuh pakaian, dan mandi. Serta yang ketiga yaitu hari ke-8 Imamat 14 ayat ke-10 hingga ayat ke-32 dengan korban karena salah, korban dosa, korban bakaran, korban makanan. Sekali lagi, penyucian orang kusta yang tahir terdiri dari 3 tingkat, yaitu hari pertama Imamat 14 ayat 1-8, hari ke-7 yaitu Imamat 14 ayat ke-9, dan yang ketiga adalah hari ke-8 Imamat 14 ayat 10 sampai ayat ke-32. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesudah tingkat penyucian ini baru seorang kusta yang sembuh betul-betul menjadi suci kembali dan boleh hidup seperti biasa di antara orang-orang Israel lainnya. Saudaraku, penyakit kusta lain dari penyakit-penyakit lainnya tidak diharap sembuh, langsung diketahui ini, langsung diusir keluar. Tetapi kalau toh ia tahir, ia diterima kembali dengan syarat-syarat pencucian yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi ada pencucian orang kusta yang tahir terdiri dari 3 tingkat. Jadi setelah dia diterima, dia harus mengikuti syarat-syarat pencucian yang telah ditentukan Tuhan. Saudara-saudariku, penyakit kusta menunjukkan orang yang berdosa dengan nyata-nyata. Ia tahu dan sadar tetapi tidak mau bertobat, tetapi belum sempurna dalam dosa. Hatinya itu keras. Biasanya karena keras hati ia sudah tidak mau bertobat lagi dan cepat tumbuh dalam dosa-dosa yang lebih jahat. Jangan berkeras hati dalam dosa, kata Ibrani 3 ayat ke-15. Itu sangat berbahaya. Tetapi di antara sekian banyak, mungkin masih ada beberapa yang sembuh, dalam arti tanda kutip, bertobat kembali dengan sungguh-sungguh. Sangat lebih baik dan aman untuk selekasnya bertobat segera ada dosa, sekalipun dosa yang kecil. Efesus 4 ayat ke-30. Bahkan firman Tuhan menasihati kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Amsal 22 ayat ke-3. Dan juga tidak berpikir yang sia-sia. Yeremia 4 ayat ke-14. Jangan beri sedikit pun kesempatan pada iblis. Tetapi kalau ada orang bertobat, seberapapun besar dosanya, kalau ia mau bertobat, dan Tuhan akan menerima dia. Orang yang sempurna dalam dosa itu tidak lagi mau bertobat sekalipun ada kesempatan. Dalam Wahyu pasal 9 ayat ke-21, pasal 16 ayat ke-9, ayat ke-11 dan ayat ke-21. Ibrani 10 ayat ke-26. Sebab itu kita perlu mengerti baik-baik syarat pencucian orang-orang kusta, supaya kita dapat menerima kembali orang-orang beriman yang jatuh atau yang berkeras hati dalam dosa. Saudara-saudariku, orang yang sungguh-sungguh tahir akan bersuka dan mau melewati 3 tingkat pencucian ini. Orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat akan merasa berat, dan ini tanda bahwa bela kustanya belum sembuh betul. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun kalau satu jiwa bertobat itu amat memperkenan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat ke-9, Lukas 15 ayat ke-10. Berusaha
dan terimalah kembali orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam Imamat pasal 14 ayat pertama hingga ayat ketiga. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Imamat pasal 14 ayat pertama hingga ayat ketiga. Sebermula maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa firman-Nya, inilah menjadi hukum orang berkusta pada hari ia disucikan, hendaklah ia dibawa menghadap imam. Maka imam itu akan pergi keluar tempat tentara. Jikalau dilihat imam bahwasanya bela kusta itu telah undur daripada orang berkusta itu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat pasal 14 ayat 1 hingga ayat ketiga berbicara tentang imam memeriksa orang kusta yang tahir. Sekali lagi, imam memeriksa orang kusta yang tahir. Gejala-gejala kusta sudah tidak ada lagi. Imam-imam harus mengetahui segala macam gejala-gejala kusta. Imam keluar mendapatkan orang yang tahir ini. Orang kusta itu belum boleh masuk di antara orang-orang Israel. Saudara-saudariku, kalau orang-orang kusta bercampur baur lebih-lebih dalam pelayanan dengan orang-orang suci, maka ia membuat seluruh perhimpunan menjadi najis. 1 Korintus 5 ayat ke-10 hingga ayat ke-11. Kalau kita segan, itu merugikan pekerjaan Tuhan. Sebab orang-orang ini akan mengkamirkan seluruh gumpalan tepung. 1 Korintus 5 ayat ke-6. Kita harus tolak, larang orang itu masuk di tengah-tengah umat Tuhan. Harus disucikan lebih dahulu. 2 Tesalonika 3 ayat ke-6. Orang yang tidak sabar atau malu, dalam arti kata tanda kutip artinya tidak cukup rendah hati untuk disucikan, itu berarti belum tahir, belum bertobat sungguh-sungguh. Selagi orang yang tidak sabar atau malu, ya tidak cukup rendah hati untuk disucikan, itu berarti belum tahir, belum bertobat sungguh-sungguh. Efesus 5 ayat ke-21, Efesus 2 ayat 1 hingga ayat ke-2. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita akan berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.